apa kemudian yang membuat misalnya yang orang Amerika kemudian memilih pilot project mereka itu Paleo tsunami itu di Aceh? Oh, enggak. Apa latar itu? Sebenarnya kalau kita bicara kenapa dipilih di Aceh, ini semacam apa istilahnya Random. ya, upaya kebaikan para ilmuwan yang selama ini mengabaikan tsunami-tsunami yang ada di daerah lain. Oke. Jadi ilmuwan-ilmuwan itu sepakat mereka concern dengan tsunami yang ada di Lautan Pasifik. Oke, yang ke Asia jarang Iya, karena apa? Karena negara-negara di sekitar Pasifik itu negara-negara maju semua ya. Mulai kecuali Indonesia barangkali. Ya mulai dari Negara berkembang, Jepang, kita berkembang. Korea, di situ Cina, di situ habis itu Rusia di situ, kemudian Alaska, Kanada, Amerika Serikat, berputar itu sampai ke Brazil sana gitu kan. Jadi negara-negara penting, Argentina juga kan, negara-negara penting semua di sana gitu. Jadi mereka sudah pasang peralatan early warning system di situ gitu, udah pasang semua. Mereka Artinya udah inilah ya. bacut saja naik Tsunami, air itu udah kedetek. kedeteksi gitu ya, kedeteksi sama mereka itu. Tapi mereka tidak pernah terpikir hal-hal yang sama itu juga akan terjadi di wilayah lain sebagai bagian dari Ring of Fire. Mereka kan menamakan Ring of Fire karena memang Lautan Pasifik itu mengelilingi, jadi ring gitu ya, jadi kayak cincin. Dan itu adalah daerah yang istilahnya sangat aktif secara tektonik, jadi fire itu ya, menyebabkan gempa. Berarti kalau di cincin macam-macam. itu kita masuk di mana? Kita tidak masuk di luar cincin, di mata cincinnya. Di mata cincinnya ya. Jadi tidak masuk ke dalam cincinnya, di mata cincin gitu. Oke. Ya di batu gionya. Di batu gionya. Kita termasuk di situ. Kalau kita lihat dari Ring of Fire tadi itu. Walaupun kita mudah sekali menghafal itu, kita berada di cincin api gitu ya. Kayak negara-negara apa namanya yang komik Jepang. Oh, inisiatif mereka kemudian. Ya. Nah, sesudah tsunami 2004 kan jadi tanda tanya, begitu banyak korban. Oke. Mengapa begitu banyak korban? Satu sisi adalah masyarakat tidak tahu dengan kondisi yang ada, tsunami yang ada gitu. Kita nggak cerita Semong, nggak cerita Ibuna, itu tuh masih masa-masa bangai. Itu belum kedeteksi. Iya ya. Dulu, sekarang baru cara mungkin. Setelah 2004. Iya, artinya yang pertama banyak sekali korban-korban dan itu memang bombastis korbannya, kemudian juga itu termasuk gempa yang terbesar, yang terekam seperti itu. Jadi artinya mengubah pandangan para ilmuwan. Oh ternyata memang mungkin di tempat lain, tapi ternyata di situ juga perlu menjadi perhatian ilmuwan, gitu kan. Apalagi di sekitar situ kan nggak ada yang istilahnya ilmuwan lokal mau berkontribusi, kan negara-negara miskin semua ya. Indonesia, Thailand, Malaysia, Myanmar, kemudian Bangladesh, Sri Lanka, kemudian India, terus sebelah sana apalagi Somalia. Gitu ya. Jadi negara-negara miskin semua. Kalau sebelah sana tadi yang Ring of Fire, negara-negara kaya semua, wajar gitu udah ya. maju lah. Nah ini yang saya bilang tadi, semacam bentuk rasa kepedulian ya, yang seharusnya dalam kebencanaan itu without border namanya, tidak ada batas, karena bencana itu tidak mengetahui batas ya. Kalau di Kutaraja di Banda Aceh hujan, Aceh besar juga ikut hujan, nggak ada ini hujan Aceh besar khusus ya, nggak ada, pasti hujannya juga kena di Banda Aceh. Nah ini rasa kita memiliki bahwa bencana itu tidak mengenal batas tadi, sehingga banyak datang ahli-ahli paleo tsunami gitu dari sana. Dan kemudian Prof, kan lucu juga, kemudian tiba-tiba kita, ini pernah terjadi tsunami, ada legenda Semong, segala macam tuh. Itu kayak artinya kan ditemuin lah ada manuskrip dan segala macam. Artinya segala secara geomitologi itu kita punya sejarah itu. Dan kemudian baru kedeteksi setelah tsunami 2004. Nah, artinya ini ada yang lost di kita berarti. Cara mentransfer pengetahuan bencana di masa lalu. Misalnya kalau ada 100 tahun yang lalu sebelum 2004, ini ada yang nggak kesampaian ke kita berarti. Oke, hakikatnya kan sikap kita itu nggak mau tahu ya. Ya. Kalau orang lain bilang bangsa Senube itu harung dunia ya. Jadi kalau ada orang bilang ini sudah hebat, kami pernah hebat juga, paling tidak gitu ya.
Tapi ada satu hal positif ya. Jadi sesudah tsunami 2004, kalau kita bilang kesadaran tidak ada, bukan hanya masyarakat setempat, ternyata masyarakat luar juga sudah kita bicarakan tadi nggak sadar bahwa di sini terjadi kan. Demikian juga dengan masyarakat yang di sini gitu. Artinya sesudah itu lalu kita coba Wobasan, Wobasan itu. Ya, jadi kita kembali tengok, oh ternyata ada. Bagus juga untuk bahan bahwa tidak semua yang kita pelajari tentang kebencanaan itu berasal dari luar. Artinya kita kan bisa juga menyembuhkan diri dengan kesanggupan-kesanggupan. Tapi Prof, terlepaslah untuk menghebatkan Aceh. Tapi satu sisi ini kan menariknya Prof. Ini ada peristiwa masa lalu, kita kedetek setelah peristiwa selanjutnya. Artinya ini tertulis lah, bukan asal ngomong. Artinya ini ada sesuatu di kita berarti Prof. Misalnya sesuatu kok ini ada loss informasi kita. Nah, misal kalau Sumong oke lah, 1907 mereka bernafi-nafi, nggak benar segala macam, ini kan loss kita. Apa-apa yang terjadi itu, Prof? Yang pertama kita kembali ke Semong. Ya. Saya pernah mendengar beberapa kasus orang-orang Simulu yang tinggal di Pidijaya, yang tinggal di Melabu. Waktu gempa itu terjadi, mereka ditertawakan sama masyarakat setempat. Saya pernah dengar itu ya, kasus seperti itu. Walaupun saya belum pernah jumpa orangnya asli, tapi itu terungkap. Ada orang yang asli Semulu tinggal di Pidijaya, kemudian pada saat gempa bumi itu lalu dia mencetuskan air akan naik, dan itu dianggap sebagai orang yang tidak waras gitu ya. Di Melabu juga ada kejadian seperti itu. Saya tidak tahu di sini. Mungkin saya dengar kisah itu juga dari Bang Ampuh yang sudah almarhum. Almarhum ya. Yang sudah almarhum juga saya dengar kisah seperti itu gitu. Artinya yang pertama, orang kita itu kalau hal-hal seperti itu sulit menalar. Ya, tapi kalau masalah duit mungkin cepat. Ya, jadi sulit dinalar seperti itu. Itu satu. Artinya di luar logika nggak mungkin ya. Yang kedua, satu yang di Semelu, padahal yang terjadi di Semelu cukup modern sebenarnya di tahun 1906. Sudah zaman sudah Belanda sudah punya dokumentasi terhadap itu gitu. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu kita juga sudah punya dokumentasi seperti itu. Lalu itu menjadi bagian yang sakral. Memang sulit. Apa istilahnya ya? Budaya masyarakat kita itu. Kalau di suatu tempat, di pesantren, di dayah, atau di rumah orang-orang tokoh terkenal, mereka punya kitab, itu sepertinya, enggak boleh sembarangan orang buka ini ya. Jadi itu satu sisi ya. Itu hal-hal yang keramat. Saya pernah dengar di Takengon itu ada sebuah kitab yang ada tim ingin meneliti tentang kitab tersebut. Dia katakan itu kalau kitab ini dibuka, lalu kitab Nur Muhammad ini akan memancar cahaya sampai setidak-tidaknya mengkultuskan hal-hal seperti ini menjadi sebuah hambatan ya. Artinya kalau mungkin Ai simpan kitab kuno di rumah, saya pengen lihat pasti akan curiga dulu. Mau dijual kah? Atau kalau dipinjam nanti nggak dikembalikan, atau kalaupun dipinjam nanti dibaca jadi rusak. Macam-macam, pokoknya jangan kalau bisa gitu. Pikiran kita udah itu satu. Nah ini kan satu hal yang menghambat. Naskah-naskah kuno itu tidak menjadi perhatian untuk dibaca ulang sama pemerintah, sama masyarakat. Yang kedua juga pemerintah modern ini kan mengalih aksarakan ya. Jadi dulu ingat sekali saya, nenek saya itu waktu saya masih SD, SMP gitu, nenek saya itu paling suka membaca, hobi membaca dia. Sangat. Tapi yang dia baca itu adalah hikayat-hikayat, kitab-kitab kuno, tulisan Arab Jawa gitu kan. Itu yang dia baca. Lalu kok saya nanti ke rumah nenek saya akan selalu cerita ke saya, kamu udah baca yang ini ceritanya seperti ini gitu. Lebih banyak hikayat cerita, karena mungkin dilihat saya suka cerita seperti itu. Dia lebih mengekspos yang bagian-bagian cerita. Nah, orang-orang yang suka bacaan dengan tulisan Jawa itu kan semakin hari semakin berkurang ya. Oke, kita bisa semua, tapi kan tidak menjadi itu sebagai menu utama untuk dibaca. Ya, lebih senang membaca Tempo atau apa gitu kan. Jadi artinya ketika dipopulerkan huruf Latin dan dipopulerkan sumber-sumber yang berasal dari luar, maka kita ketinggalan dengan sumber-sumber yang ada dari dalam. Ya, itu bisa jadi indikator. Iya, jadi ketinggalan sehingga banyak hal yang tidak tergali. Walaupun sedikit-sedikit sebenarnya pemerintah juga
mencoba menyuruh gali. Kapan? Ketika dibutuhkan. Misal saya ingat sekali dulu. Dulu Indonesia kan di zaman Soeharto ada program KB ya. Program KB. Ya, keluarga berencana. Itu dicoba cari, ada nggak ayat Quran yang bercerita mengharuskan KB? Oh, sehingga dicarilah ayatnya. Oh, ternyata ya ada yang disuruh menyusui sampai 2 tahun. Ya. Disuruh menyusui. Oke, ini dipakai. Bagus. Dimanfaatkan istilahnya ya. Menyalahgunakan ya untuk program pemerintah. Kemudian, ternyata ketika digali culture budaya ada juga gitu. Apa istilahnya, ada hadis majah, tamu ane bujarin-jarin, itu kan. Habis itu tamu ane si tonton le, tamu lintir si tonton dua, kan itu yang diangkat gitu ya, itu yang diangkat karena kebutuhan. Padahal kebutuhan gitu ya. Mungkin waktu itu tsunami belum kebutuhan ya. Nah, ketika terjadi gempa bumi dan tsunami 2004 yang sangat dahsyat, lalu baru orang mencoba balik melihatnya. Mungkin kalau gempa tidak ada problem ya. Saya tidak melihat orang Aceh takut dengan gempa ya, kecuali tamu yang datang gitu. Itu udah biasa kalau udah gempa. Biasa dan ternyata budayanya juga sudah terbiasa. Mereka punya rumah yang tahan gempa, sudah terbiasa. Tapi belum terpikir rumah yang tahan tsunami gitu kan. Jadi artinya karena tsunami itu suatu hal yang belum biasa, lalu sesudah terjadi buka balik. Ternyata kitab misteri gempa-gempa itu bukan hanya gempa, ternyata berbicara dengan tsunami. Kebetulan nggak tertulis tsunami, karena kita dari kecil diajarkan tsunami gitu ya. Bukan semong ya, tsunami. Bukan tsunami gitu. Ternyata begitu dibaca, oh Ibuna gitu, seperti itu. Artinya Ibuna jadi kebudayaan baru kan, walaupun itu bahasa Aceh, kita baru dengar sekarang kan jadi kebudayaan diangkat. Baru. Diangkat baru. Diangkat kembali, revitalisasi lah ceritanya. Kan ada hal yang menarik misalnya, satu sisi mungkin karena, atau kita tidak punya kayak legenda mungkin. Biasa kan orang dulu menyampaikan sebuah informasi kan disimpan lewat cerita. Kayak geomitologi lah, sebuah mitos diciptakan tapi berdasarkan peristiwa mereka masa lalu kan. Mungkin ada tsunami berapa lah, 19 atau 18 sekian kemudian diceritakan, kita nggak punya dongeng-dongeng itu. Oke. Kalau kita lihat dengan nama Ibuna dikasih itu, Ibuna itu kan kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia secara langsung, I itu air, Bena itu benar kan? Benar, air benar. Air benar. The real water. The real water. Kalau kita kisahkan dalam bahasa Inggrisnya. Tapi bahasa Aceh bisa beda, nyoi, artinya ini benar-benar air. Iya, itu dia. Makanya the real water itu mungkin air sumur itu terlalu sedikit. Iya. Ya. Air sungai juga terlalu sedikit itu. Tapi ini yang air laut naik ke atas. Jadi misal seperti dulu digambarkan banjir Nabi Nuh ya. Nabi Nuh. Yang katanya air dari bumi naik ke atas, dari atas juga turun ke bawah seperti itu kan. Jadi artinya dikasih nama seperti itu, air Ibuna itu gitu ya, air benar ya. Kemudian kalau kita balik lagi ke di naskah-naskah kuno itu kan disebutkan kalau gempa waktu zuha alamat air keras. Gitu kan. Sayangnya, kalau saya berprinsip lain menerjemahkannya. Kalau orang bilang alamat air keras itu mungkin satu persepsi air keras gitu kan. Kalau saya lebih suka mengatakan itu keras itu adalah kuat. Gitu. Airnya arus atau apa kuat ya? Kuat, tegar. Di luar dari kebiasaan. Jadi istilahnya keras di sana adalah bermakna dia kuat airnya di luar dari kebiasaan. Nah, ketika kita salah menafsirkan yang seperti ini kan jadi tidak main logikanya ya. Kalau dibilang bahwa air keras, macam mana dia keras kan seperti itu. Tapi kalau ini misal contoh saya bilang, ketika hari panas, bahasa Aceh itu bukan urwa suum atau suum enggak, urwa tarik. Urwa tarik. Nah, siapa yang tarik hari itu kan? Ya, urwa tarik, emang layar apa gitu kan? Nah, tapi itu istilahnya kan penyampaian yang seperti ini butuh pemaknaan. Gitu, ada kan? Nah, kadang-kadang sebagian ahli bahasa kita itu tidak terlalu expert dengan bahasa yang dia pelajari. Saya kasih contoh yang paling mudah saja gitu. Ada hadis majah mengatakan adat mukoh barubung, hukum mukoh bapuri. Adat hanjir berangkah hotakum, hukum hanjir berangkah hotaki. Ada pernah saya baca paper atau artikel
adat Mukoh Barubung diterjemahkan betul. Adat dia seperti rebung lah gitu. Hukum Mukoh Bapuri, rebung itu lembut lah, masih boleh dibelok-belokkan gitu kan. Hukum Mukoh Bapuri. Ternyata ketika dijelaskan hukum Mukoh Bapuri, puri itu dia pikir purih gitu. Lidi. Padahal puri itu bambu yang sudah kuat, yang biasa digunakan tetangga. Gitu ya. Nah, ketika salah dibincangkan kan menjadi salah. Mau apalagi rubung juga masih bisa dibengkok-bengkokkan. Purih apalagi ya. Purih biasanya dari si orang peti cengkeh. Iya, itu tapi kalau diterjemahkan dengan purih kan akan tidak ada bermakna. Nah, ketika dijelaskan seperti itu nggak bermakna. Satu lagi misal. Di lagu Bungong Jumpa gitu ya. Ini anak-anak sekarang saya lihat. Jadi ada sering menerjemahkan Bungong Jumpa megah di Aceh gitu. Dia pikir megah itu megah seperti bahasa terkenal. Indonesia. Bukan terkenal. Megah itu kan istilahnya pesta megah. Gitu. Pesta Berarti megah. apa namanya? Besar. Gitu ya. Mewah gitu ya. Mewah. Nah, padahal megah itu bergah gitu ya. Bergah. Ada terberitakan, terkenal. Artinya megah ini terkenal. Tapi sebagian anak-anak muda kita kan tidak tahu itu megah apa. Yang dia tahu megah itu kan kayak saya buat kenduri megah sekali gitu ya. Ada balon-balon, ada perubahan ini ya. Perubahan apa namanya? Penyempitan makna, ada yang peluasan makna dalam bahasa Indonesia itu ya. Amelioratif kalau nggak salah saya gitu. Jadi kasus-kasus seperti ini yang menyebabkan kita kadang-kadang sulit memahami hal-hal seperti itu. Ya apa sih sebenarnya pesan yang disampaikan. Jadi hilang pesan. Atau jangan-jangan kita memang nggak punya ini, Prof, yang konsisten ya, yang fokus di wilayah misalnya ya kajian di wilayah filologi. Kita nggak punya ahli itu. Saya lihat banyak ahli seperti itu. Itu baru belakangan muncul nggak? Pertama baru belakangan oke lah. Tetapi sebenarnya dari awal mereka kan sudah ada arkeolog, sudah ada filolog, sudah ada. Tapi mereka sekolah di Pulau Jawa sana ya. Yang mereka terjemahkan dengan pola yang mereka pelajari di Pulau Jawa. Saya kesal sekali sebenarnya. Ketika kita coba bercerita tentang benda-benda arkeologis yang ada di Banda Aceh, mereka akan menuturkan, oh ini kan ada beberapa macam nisan gitu ya. Ada beberapa macam nisan. Nah, salah satu nisan yang terkenal itu kan model nisan yang bulat dari bawah ke atas. Nisan abad ke-19, bukan dia ke-19 bulat, dia seperti belimbing sago gitu bentuknya gitu ya. Kalau kita ke Jogja sana itu biasa di pintu-pintu masuk itu ada patung besar dengan pentungan satu dia pegang. Nah, itu namanya di sana gada gitu. Ini gada juga di sini. Nah, ahli-ahli arkeologi yang didatangkan ke kita dari sana itu apa? Oh, ini nisan tipe gada. Sejak kapan kita pelajari gada gitu? Kan kenapa nisan Aceh menjadi nama Jawa? Karena mereka memberikan bahasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekali. Dan sampai hari ini kita banyak sekali kan coba kita lihat. Sekarang kalau ada acara-acara apa-apa di tempat kita menyajikan nasi tumpeng gitu kan. Nasi tumpeng. Dulu kayaknya tumpo gitu kan. Kalau sekarang jadi tumpeng gitu ya. Antara tumpo dengan tumpeng memang nggak jauh-jauh, tapi kan berbeda sekali. Maka wajar sekali ketika ada anak-anak kita hari ini dipecicap dengan tumpeng itu, jadi seperti itulah modelnya gitu ya. Kayak sekarang pesta harus ada MC dulu mana ada. Masya Allah. Nah, itu banyak perubahan-perubahan ya. Belum lagi dengan MC yang berlenggak-lenggok. Aduh, luar dah kalian. Itu dalam konteks itu, Prof. Artinya kita ada missing list ya. Ada kekosongan mungkin di Aceh. Kosongan ya apapun lah. Maksudnya ada kekosongan informasi tentang masa lalu. Misalnya kayak Anisan, kayak Prof bilang tadi. Ini tiba-tiba nih kok ada di kehidupan kita. Ini punya siapa nih? Siapa dia? Ngapain dia di sini? Ini kan pertanyaan yang seharusnya dijawab dengan data-data masa lalu. Kita kosong itu. Saya pikir wajar sekali. Aceh itu adalah daerah yang paling terakhir dijajah oleh Belanda. Nah, di saat itu kita luluh lantak. Artinya diserang dari berbagai segala lini. Bukan hanya termasuk ada bagian culture yang hilang induknya gitu. Ada bagian culture yang hilang induknya. Contoh saya bilang, tahun 1800 masih ada jenis nisan Aceh yang estetik lah gitu ya. Tetapi kalau kita lihat yang korban-korban di masa Belanda itu hanya batu saja ditaruh. Artinya
ada ahli-ahli nisan yang hilang oleh perang barangkali. Ada ahli-ahli ukir, mana ada rumah sekarang dibuat ukir-ukiran lagi. Tapi kalau kita lihat 200 tahun yang lalu rumah berukir semua gitu. Berarti ahli-ahli ukir yang sudah hilang gitu. Ulama-ulama juga hilang. Hari ini kita walaupun bukan orang NU ketika berafiliasi dengan Daya orang NU ya. Itu dari sana semua datang NU kemari. Ya, itu adalah problem-problem yang kita semacam orang yang terputus kok dalam ahli waris apa namanya itu ya patah titi ya. Patah dutu. Patah titi atau patah dutu itu kan artinya dia tidak tersambung lagi dengan yang awalnya, yang alurnya awalnya seperti ini tidak Kalau tersambung patah lagi. titi udah nggak dapat warisan. Tidak hilang. dapat warisan. Yang ini juga seperti itu. Ketika kita patah titi dengan ahli-ahli tadi, apakah yang menulis kitab, apakah yang membuat kebudayaan, menjaga kebudayaan tadi, atau hal-hal seni dan lain-lain, patah titi, akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada transfer knowledge. Ya. Sesudah itu tidak ada transfer knowledge, lalu kita cobalah hidup dari modal yang sedemikian kecil gitu ya, dari modal yang sedemikian kecil jadilah Aceh yang seperti hari ini gitu ya, yang akhirnya ya kita jadi gule rempo kan, ambil satu budaya sana budaya sini budaya campur-campur semua, jadilah Aceh. Akhirnya apa kita lihat, misal kalau Anda perhatikan Sedati saja paling kurang saya bilang ya, saya perhatikan Sedati, mana ada baku sekali lagunya. Di zaman lagu bola dulu lagu Sedati kayak bola. Artinya dia ikutin sesuai zaman. Iya, artinya ya diikuti sebagai itu sehingga tidak ada yang pakem. Nah, oke lah dari seni tidak ada yang pakem, tapi kan dari kebudayaan-kebudayaan lain kan perlu perluasan gitu ya. Contoh lagi hari ini, mungkin waktu saya kecil-kecil SMA dulu lihat Darah Baru terbuka aurat biasa aja ya. Hari ini sudah seperti ini, seolah kalau ada yang tampilkan baju Aceh yang terbuka marah semua orang kan. Oh nyokon Aceh kan gitu kan. Padahal dia tidak sadar ya, cepat lupa gitu. Atau mungkin nggak hidup di masa itu, nggak hidup di masa itu. Atau bisa saja ini Prof nggak, misalnya kan kita ada, misalnya kalau semuanya lain konflik, kalau Jepang Belanda 1873, itu kan kalau berbeda dengan daerah lain kan cukup berbeda ya. Artinya kita masih dekat lah dengan sejarah masa lalu, nggak jauh. Kalau di Jawa abad-abad ke-16 sudah mulai VOC masuk lah macam. Nah, apakah mutlak hanya perspektif konflik yang membuat informasi ini hilang, atau memang ada peristiwa-peristiwa bencana? Kayak misalnya saya lihat di ujung Pancu itu tiba-tiba ada makamnya itu di laut. Nah, itu bisa nggak jadi salah satu penyebab hilang? Kalau kita cerita struktur oke lah. Tapi kan struktur tidak menurunkan culture ya. Tapi kalau kita bicara kalau kita bicara manusia, kita baru merdeka kapan? 2005 kan? Iya. 2005 kita baru merdeka. Sebelumnya penuh baru dengan bisa perang. Bernafas. Iya, artinya mulai dari perang Belanda, kemudian sesudah 1873 perang Belanda, kemudian diikuti dengan Jepang, lalu perang Cumbu, lalu DITI, PKI, kemudian masa PKI, kemudian masa AM, gitu Aceh Merdeka, lalu masa GAM dan 6. Baru 2005 kita baru mulailah merdeka, kira-kira seperti itulah gitu. Artinya ini untuk mendapatkan apa istilahnya penerus yang real, betul-betul concern tidak ada gitu. Di daerah lain di Sumatera Barat misalnya, mereka sudah ada orang yang bergelar doktor itu dari zaman Belanda udah ada. Orang yang kuliah itu di masa zaman Belanda sudah ada. Karena apa? Mereka sudah berdamai dengan Belanda lebih cepat. Lalu di kita ada gitu ya. Tapi siapa? Ampun-ampun yang duluan berdamai Belanda dibandingkan dengan orang-orang yang biasa. sempat sekolah lah. Ya, ada kita sekolah ke Arab mungkin ya, ke Mekah. Tetapi kan yang sekolah-sekolah ke sana kan tidak dianggap istilahnya orang modern seperti itu ya. Maka kita sayangkan sebenarnya di era-era 80-an, era 80-an, era 90-an itu di statistik dikatakan bahwa sekian persen orang Aceh buta huruf. Mana mungkin orang Aceh buta huruf? Semua orang Aceh bisa mengaji. Maknanya nggak buta huruf Latin oke lah. Tetapi jangan semua bilang itu buta huruf, itu seolah-olah terbelakang kita. Berarti ada caranya ya, konsep pendidikan Aceh ini cukup berbeda dengan konsep Barat. Dia menolak Barat mungkin ya. Dan konsep ini nggak ada lagi di kehidupan kita ya. Sehingga kita jadi bingung gimana nih cari ya gitu.
Jadi saya lebih melihat ke arah situ. Arah gitu situ, ya. Bro. Jadi terputus kita itu adalah karena terlalu panjang konflik yang ada. Kita tidak sempat menjadi masyarakat sipil terlalu lama gitu. Tidak. Nah, Prof, biar ini tidak terulang kembali, misalnya jangan sampai nanti 200 tahun kemudian muncul, pernah terjadi semong, pernah terjadi benar. Nah, ini apa-apa kira-kira yang dilakukan untuk membahasakan ke masyarakat bahwa sederhana ini, seberapa parah sih kita hidup kita ini berada di kondisi apa sih sebenarnya sehingga kita harus bisa waspada terhadap alam ini. Oke. Yang jelas kan 200 tahun lagi saya nggak ada lagi ya. Iya. Nggak ada lagi. Ya, mungkin sama dengan peristiwa era-era 19. Udah aman berarti. Udah aman. Udah aman. Tetapi sebenarnya manusia ini kalau kita bilang cukup cepat lupa ya. Ya. Cepat sekali lupa ya. Satu sisi bagus ya. Kadang-kadang kita pernah bentrok dengan tetangga ya, tapi besok udah biasa lagi kan. Cepat lupa itu bagus sebenarnya. Tapi pada sisi lain cepat lupa ini menyebabkan kita kadang-kadang pemulihan oke, tetapi tidak disertai dengan ketangguhan ke depan gitu ya. Kita ambil contoh saja gempa bumi yang terjadi 2012 di Banda Aceh sore hari. Ya. Itu kan sebenarnya baru saja, gitu ya. 2012, 2004 kekuatannya mendekati 2004 kan? juga. Iya kan baru saja. Tetapi ternyata masyarakat untuk evakuasi nggak ngerti juga ya. Harus kocak-kacir juga, harus macet juga, harus semuanya gitu kan. Artinya nggak percaya. Maknanya nggak belajar gitu ya. Nah ini berulang-ulang saya bilang bahwa ego, keakuan itu bangsa kita itu cukup ini ya. Yang tahu benar itu kita sendiri, yang lain salah semua gitu. Atau jangan Pak Prof yang sampaikan, harus tungku-tungku yang sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya akan belajar biar bisa didengar maksudnya. Coba kita lihat ini contoh gitu. Saya ingat sekali, saya nggak tahu persis gempa yang terjadi sebelum gempa 2012 itu, yang waktu itu sirine nggak berbunyi gitu. Ya. Lalu rakyat protes kepada pemerintah, apa juga dibuat sirine gitu kan? Kenapa nggak berbunyi gitu ya? Oke, kemudian di gempa 2012 sirine bagus sekali bunyi. Jam 5 sore itu sirine bunyi gitu. Lalu muncul isu di masyarakat, ngapain dibunyikan sirine gitu? Tsunami nggak ada gitu. Kami repot aja lari-lari gitu kan? Artinya nggak belajar gitu. Nggak belajar. Yang dia tahu adalah dia sendiri. Saya ego. Iya, ego. Saya pernah beberapa kali ngomong di tempat yang lain. Di negara-negara maju, kadang-kadang kita masuk kantor, lalu pagi-pagi mana pakai sepeda lagi jauh lagi gitu kan. Begitu kita naik dengan kamar ruang kantor kita lantai 4. Kalau saya lantai 2 saya. Jadi lantai 4 atau lantai 2 kayak saya kerja, saya sebelumnya 2 kilometer dayung sepeda gitu. Kemudian begitu sampai di ruangan baru taruh tas, kemudian bunyi sirine. Lalu semua berlarian turun ke bawah. Ada kan titik kumpul itu biasanya. Nah, begitu semua lari ke titik kumpul, dipikir kebakaran gitu ya. Tetapi tiba-tiba muncul pengumuman, kita baru saja melakukan simulasi. Gitu. Dan kita berhasil semua gitu. Di tempat tidak ada yang kira-kira akan memungkinkan terjadi korban gitu ya. Mungkin orang bule ini akan bilang, waduh hebat kita gitu. Kita bisa tahu persis itu. Tapi coba kalau itu terjadi di kita gitu. Kalau enggak pecah kaca-kaca jendela itu semua dilempar. Atau ya wajar, amuk gitu. Amuk. Atau mungkin pendekatan kita salah mungkin, Prof. Kita butuh pendekatan mungkin kebudayaan lah, biar orang lebih lebih menerima. Ya, ini yang sebenarnya perlu diingat-ingatkan kembali baik dari pemerintah ataupun masyarakat. Bagaimana coba menggali kearifan lokal untuk pengurangan risiko bencana. Nah, dengan kita perkenalkan kearifan lokal tersebut, masyarakat itu merasa tidak digurui lah ya. Tidak digurui. Jadi dia berasal dari mereka sendiri gitu. Tapi kan yang namanya orang-orang pinter di kita itu kalau nggak merasa mengajarkan sesuatu dari luar kayaknya nggak sreg juga seperti itu ya. Saya bukan ilmuwan ya. Iya, jadi misal smong coba dipopulerkan, kalau bisa itu ditularkan ke tempat lain. Saya pernah ngobrol dengan kawan saya satu waktu yang kebetulan sama-sama pernah ke tempat saya belajar dulu gitu, dia tinggal di sana.
Saya ceritakan ke dia itu tentang semong. Dia tanya kapan terjadinya, 1907 seperti itu ya. 1907 semong. Lalu dia bilang, itu berapa lama atau berapa sering drill, apa istilahnya latihan simulasinya dilakukan. Saya bilang nggak ada gitu kan, nggak ada drill gitu kan. Tiap tahun Dia bilang lah, ada. perusahaan-perusahaan yang besar saja itu setidak-tidaknya 6 bulan sekali mereka bikin drill untuk kebakaran, atau kebocoran gas dan lain-lain itu. Dan itu masih punya korban. 6 bulan sekali. Lalu ini tidak pernah ada drill, tapi bisa minim korban. Berarti ada satu metode yang sepertinya metode ini perlu ditransfer ke dunia gitu. Iya. Sehingga bisa belajar bagaimana cara menurunkan risiko bencana itu dengan cara seperti semong tadi gitu. Ya, kearifan lokal. Iya, kearifan lokal itu satu. Kemudian kalau kita bicarakan tentang tsunami purba, ini yang paling sering saya hadapi gitu. Lalu masyarakat akan komplain seperti ini itu, Pak itu pergi ton 7.000 bertus segala apa jauh deh biji kan. Jadi itu yang dikomplain. Bagaimana cara tentukan? Itu saya dengar sendiri di warung kopi ketika suatu hari saya duduk di warung kopi, ada orang sebelah sana itu sedang diberitakan tentang itu, baca di koran itu ya dia komplain. Kok saya bilang saya kan mungkin akan ruang publik ya. Jadi saya diam aja, saya dengar itu. Nah, kemudian kalau kita sanding temuan-temuan tsunami purba tadi dengan kitab-kitab kuno tadi, kamu mau bantah ulama-ulama ini gitu? Nah, kita tanya. Atau cara media menyampaikan, Prof. Untuk ini yang menonton ini mereka nggak ngerti. Untuk mendeteksi angka 6.000 tahun itu apa? Barangkali ya seperti itu juga. Tapi kalau kita sandingkan dengan kearifan lokal, mungkin mereka lebih mudah menerima. Ya, karena kebudayaan mereka yang dekat dengan itu. Ini Prof lagi terkait ini misalnya ini menarik juga ngomongin keilmuan kita ya. Artinya kita terlihat belakangan ini dalam konteks kebencanaan atau apapun. Kebencanaan kan cukup luas ya Prof. Seharusnya ilmu pengetahuan itu kan bisa memberikan, dia akan dianggap ilmu ketika bermanfaat di ruang kehidupan sehari-hari. Nah, kadang-kadang kita nggak apple to apple antara apa yang terjadi di dunia aktivitas akademik dengan yang terjadi di lapangan tuh nggak sesuai. Kayak pabrik ini nggak terurus dia oleh ilmuwan-ilmuwan. Ini apa yang menyebabkan itu terjadi, Prof? Oke. Yang pertama tadi Anda sebut apple to apple gitu ya. Ketika media membicarakan apple to apple saja menjadi bagi orang lain menjadi susah dipahami. Apa itu apple to apple ya? Harus makan apple kan? Kan seperti itu. Peng habis Pak Tribe, tapi hanya balik modal. Nah, artinya sebenarnya harus ada jembatan antara masyarakat dengan ilmuwan. Siapa itu? Inilah media. Oke. Ya, inilah media. Media yang coba menerjemahkan bahasa-bahasa pungo orang ilmuwan ini supaya bisa dipahami oleh masyarakat dengan mudah gitu ya. Ya, jadi dengan masyarakat dengan mudah. Nah, ketika ini kerjasamanya bagus, maka saya pikir akan mudah tertransfer. Seperti kita bicarakan di awal tadi ya, ketika saya bermula dari wartawan seperti itu kan, pasti akan mencoba mentransfer itu dalam bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Nah ini, tetapi tantangan yang lebih besar kemudian di zaman hari ini yang media ini dipegang oleh siapa saja. Sigam yang baru kemarin story ya. Itu jadi problem juga. Jadi sudah menjadi dia sebagai transfer medianya. Akhirnya dia kabarkan dengan versi dia gitu. Ya, kadang-kadang menjadi lucu ya, seperti yang laut, ke situ gitu kan. Tapi itulah kaca apa istilahnya ya dunia kebebasan gambaran masyarakat kita. Nah, di saat itulah butuh media-media yang kira-kira bisa menyentuh masyarakat lebih cepat, tetapi juga mentransfer pengetahuan yang lebih mudah gitu, lebih mudah untuk dipahami. Nah, kira-kira kalau memang tren masyarakat suka yang macam laut kalau tadi atau mati kita kan, mati kita, habis kita kan, yang itu bisa diterima. Kenapa enggak dengan cara-cara seperti itu kita terjemahkan? Hari ini masyarakat udah pungo semua gitu kan. Ya dengan cara-cara pungo aja dengan bahasa pungo ya. Bahasa cedek dong. Bahasa pungo juga berarti. Jadi artinya harus dicoba cari cara-cara yang kira-kira bisa mengarahkan sehingga mudah Jadi kita sandinglah antara bahasa yang betul-betul ilmiah
kemudian itu adalah sebagai menu utama yang akan mereka baca. Satu lagi ada jembatan lain yang kira-kira menyebabkan mereka tertarik untuk itu. Oke, terima kasih banyak Prof. Sudah hadir di Gulam Podcast. Semoga ini bisa memberikan ilmu pengetahuan bagi kami pribadi dan bagi masyarakat luas. Artinya menyelamatkan pribadi, menyelamatkan tubuh, nyawa itu adalah hal yang sangat wajib dalam agama. Andai kata kita sedang salat, tiba-tiba ada anak yang mau jatuh ke sungai, itu wajib kita selamatin anak itu. Begitu juga dalam konteks kebencanaan. Menyelamatkan diri, mengantisipasi itu adalah hal yang sangat diwajibkan. Kita nggak usah mikirin kiamat, tapi kita pikirin apa yang diperintahkan sama Allah. Andai kata kiamat besok, kita hari ini masih menanam, maka nanamlah. Itu urusan Allah. Nah, bagi kita masyarakat Aceh bawah, sebagaimana diceritakan oleh Prof. Nazli tadi, kita tidak jauh-jauh dari peristiwa-peristiwa tsunami yang terus berulang terjadi. Nah, ini jadi sebuah pengetahuan yang harus kita teruskan, sampaikan kepada generasi-generasi. Ya mungkin 1 abad lagi kita nggak punya kehidupan lagi, tapi anak cucu kita punya kehidupan. Dan menyampaikan syiar itu adalah hal yang wajib dalam agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.